Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah SMP Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022 yang dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 22 April 2022. Langsung aja kita lanjut ke nomor 1. Pada tes kemampuan matematika, digunakan pedoman penilaian untuk setiap soal seperti pada tabel berikut. Ini soal dijawab benar, kita tulis B sebagai lambangnya, itu skornya 4. Kemudian soal dijawab salah, kita tulis S sebagai lambangnya, itu skornya -2. Kemudian tidak dijawab, kita kasih lambang TJ, itu skornya 0. Nah, jumlah soalnya itu ada 40 soal. Pada tes tersebut, Sandi tidak menjawab 4 soal dan mendapat skor 114. Banyak soal yang dijawab benar oleh Sandi adalah, tadi diketahui Sandi tidak menjawab 4 soal ya. Jadi 40 soal ini dikerjakan oleh Sandi, yang dikerjakan oleh Sandi itu ada yang benar, ditambah soal yang salah, ditambah soal yang tidak dijawab oleh Sandi. Nah, banyaknya soal ini benar, ditambah soal yang salah, ditambah soal yang tidak dijawab Sandi tadi ada 4 soal ya. Ini pindah ruas ke kiri. Jadi 40 kurangi 4 itu sama dengan banyaknya soal benar dan banyaknya soal salah. 40 kurangi 4 itu 36 sama dengan B plus S. Ini kita tulis dulu ini persamaannya. Kemudian Sandi mendapatkan skor 114. Jadi skor 114 itu didapat dari nilai benar itu tadi 4 dikalikan banyaknya soal benar ditulis B. Kemudian untuk nilai salah itu -2 dikalikan banyaknya soal salah itu S ditambah nilai tidak dijawab itu 0. Banyaknya soal tidak dijawab ya itu kita tulis TJ dulu. 114 sama dengan 4B plus ketemu minus hasilnya min 2S, 0 kali TJ itu tambah 0. Jadi 114 itu sama dengan 4B min 2S. Nah, sekarang kita punya dua persamaan nih. Yang satu 36 itu sama dengan B ditambah S, yang satunya 114 itu sama dengan 4B dikurangi 2S. Nah, kita sekarang akan mencari nilai benarnya. Berarti S-nya yang kita kurangi ya. Di sini S-nya koefisiennya 1, di sini 2. Berarti yang atas dikalikan 2 biar sama, yang bawah dikalikan 1. 36 kali 2 hasilnya 72 sama dengan B dikali 2 hasilnya 2B ditambah S dikali 2 hasilnya 2S. Yang satu 114 sama dengan 4B min 2S. Nah, karena ini beda tanda plus sama minus, jadinya di sini adalah plus. 72 tambah 114 hasilnya 186. 2B tambah 4B hasilnya 6B. 2S min ditambah min 2. Jadi 2S ditambah min 2S sama dengan 2S. Ini plus ketemu min, itu min 2S sama dengan 0 ya. Jadi nggak usah kita tulis 0-nya. Nah, kita cari B-nya, ini dibagi 6. Ya, ini juga dibagi 6. 186 dibagi 6 itu hasilnya 31. 6 bagi 6 itu hasilnya 1. Kita tulis saja B, 1B ya. Jadi untuk soal yang dijawab benar oleh Sandi adalah 31 soal. Lanjut ke nomor 2. Pak Arya memiliki sebidang tanah, 1/4 bagian dari luas tanahnya diberikan pada anak pertama, 2/3 bagian diberikan pada anak kedua, dan sisanya akan dibangun ruko. Jika luas tanah yang dibangun ruko tersebut 120 meter kuadrat, luas tanah yang diberikan anak kedua adalah,
Ini kita catat dulu, 1/4 bagian itu diberikan oleh anak pertama, kita tulis 1. Kemudian 2/3 diberikan oleh anak kedua. Sisanya dibangun ruko. Berarti kita cari yang untuk dibangun ruko ini ya. Semuanya itu kan 1 bagian ya. Ya, 1 dikurangi yang udah diberikan anak pertama itu 1/4, dikurangi untuk anak kedua 2/3. Sama dengan, kita jadikan, samakan penyebutnya semua dulu. Ini ada 4 dan 3, KPK-nya adalah dan 3, KPK-nya 12. Jadi kita jadikan per 12 semua. 1 ini sama dengan 12/12 dikurangi 4 kali 3 biar jadi 12, yang atas juga dikali 3, jadi 3/12 dikurangi 3 dikali 4 biar jadi 12, 2 juga dikali 4, jadi 8/12 sama dengan 12 kurangi 3 kurangi 8 hasilnya 1/12. Ini untuk ruko. Padahal tadi diketahui jika luas tanah yang dibangun ruko adalah 120 meter kuadrat. Nah, sekarang kita cari, tadi untuk ruko udah 1/12 ya. Itu untuk ruko, tadi diketahui 120 meter persegi. Nah, jadi totalnya, total luas tanah, ini dibalik nih. 12/1 dikali 120, hasilnya 1440. Ini total luas tanah. Nah, sekarang ditanyakan, luas tanah Pak Arya yang diberikan pada anak kedua adalah, anak kedua tadi 2/3 kan? Jadi 2/3 kali 1440. Hasilnya adalah 960 meter persegi. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar peta berikut. Ini saya perkecil dulu gambarnya. Ini ada peta DIY. Diketahui jarak sebenarnya kota A ke E 24 km, C ke D 28 km, dan D ke E 12 km. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, skala peta tersebut adalah 1/200.000. Sekarang kita coba lihat untuk pernyataan pertama. A ke E ini kan 12 cm ya. AE itu 12 cm digambar. Sedangkan untuk luas sebenarnya itu 24 km. Ini pada peta. Sedangkan yang 24 km itu yang panjang sebenarnya. Nah, kita tahu 1 km itu sama dengan 100.000 cm. Nah, kita cari nih skalanya. 12 cm dibanding 24 km. Kita samakan dulu semua satuannya, jadikan cm semua. Jadi 2.400.000 cm ya, yang ini. Nah, 12 bagi 12 1, 24 bagi 12 2. Jadi 1/200.000 cm skalanya. Jawabannya yang pernyataan pertama berarti benar. Sekarang lihat pilihannya. Untuk pilihan yang kita coret adalah C sama D, karena pernyataan pertama tidak ada. Sekarang kita cek untuk pernyataan yang ketiga. Jarak pada peta kota C ke D adalah 14 cm. Tadi C ke D ini 28 km ya. 28 km itu sama dengan 2.800.000 cm. Padahal skalanya 200.000, berarti ini dibagi 200.000 buat mencari jarak dari peta ya. Sama dengan ini nolnya kita coret,
28 bagi 2 itu 14 cm. Jadi benar ini pernyataan ketiga, jawabannya yang A, 1 dan 3. Nomor 4, Pak Amir melakukan perjalanan dari kota P ke kota Q. Sebelum berangkat, ia mengisi bensin pada mobilnya sebanyak 45 liter. Perjalanan Pak Amir menempuh jarak 100 km dengan menghabiskan 30 liter. Sisa bensin dalam tangki mobil Pak Amir setelah menempuh jarak 175 km adalah, tadi diketahui 150 km itu menghabiskan 30 liter ya. 30 liter. Artinya setiap ini kita bagi 30 biar ketemu 1, yang ini juga kita bagi dulu. 30 hasilnya 5 km. Nah, artinya setiap 1 liter itu untuk 5 km perjalanan. Nah, yang ditanyakan sisa bensin tangki Pak Amir setelah menempuh 175 km. Nah, 175 km ini kita bagi 5 dulu, sama dengan 35 km. Nah, tadi kan setiap 35 ya, Pak, kilometer. Nah, tadi kan setiap 5 km itu 1 liter, jadi ini 35 liter. Padahal tadi ngisinya 45 liter, jadi sisanya 45 kurangi 35, hasilnya 10 liter. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 5. Pak Dedi bersama 14 orang pekerja lainnya dapat menyelesaikan pembangunan gedung dalam waktu 12 minggu. Jika gedung itu harus selesai lebih cepat 3 minggu, banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah, ini kita buat tabel dulu, tabel pekerja dan banyaknya minggu. 14 orang pekerja itu bisa menyelesaikan 12 minggu. Nah, yang ditanyakan 3 minggu lebih cepat, jadi 12 kurangi 3 sama dengan 9 minggu. Itu harus berapa pekerja gitu kan. Misalkan kita kasih nama X ya, X pekerja gitu. Rumusnya 14 kali 12 sama dengan X kali 9. Nah, ini dibagi 9 biar ketemu X-nya saja. 14 kali 12 per 9 sama dengan X. 9 dibagi 3 itu 3, 12 dibagi 3 itu 4. 14 dikali 4 sama dengan 56 per 3 sama dengan X. Nah, 56 bagi 3 itu sama dengan 18, 2 per 3 orang ya. Tapi kan orang nggak boleh pecahan ini, jadi kita bulatkan ke atas, itu jadi 19 orang. Nah, jadi di sini ada 19 orang. Nah, karena sudah punya 14, jadi yang ditambahkan adalah 19 kurang 14 sama dengan 5. Jawabannya yang A. Nomor 6. Hasil dari 2 pangkat min 2 kali 4 dalam kurung pangkat 2 per 32 adalah, ini kita buka dulu kurungnya, jadi 2 pangkat min 2 dikalikan 2 yang ini, dikali 4 pangkat 2 per 32. Nah, 2 min 2 kali 2 itu 2 pangkat min 4. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya, kali 2 per 32 ini 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat min 4 dikali 2 pangkat 2 kali 2 itu 4 per
2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat min 4, karena ini perkalian jadi pangkatnya dijumlahin, dan ini pembagian jadi pangkatnya dikurangi, kurangi 5 sama dengan 2 pangkat min 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 32. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 7. Nilai dari 2 akar 108 ditambah 3 akar 192 per 3 akar 72 min 4 akar 18 adalah 108 itu sama dengan 3 kali 36. 36 ini bisa diakar ya. Kemudian 192 itu sama dengan 3 dikali 64. Ya, ini juga bisa diakar. Ya, kita tulis dulu ini, jadinya 2 akar 3 kali 36 ditambah 3 akar 192 itu 3 akar kali 64 per 72 itu sama dengan 2 kali 36, kemudian 18 itu sama dengan 2 kali 9. Jadi yang bawah ini 3 akar 72 tadi diketahui 2 kali 36 ditambah 4 akar 18 itu 2 kali 9. Ya, bisa kita hitung ini. Akar 36 hasilnya adalah 6, jadi 2 kali 6 akar 3 ditambah akar 64 itu hasilnya 8, jadi 3 kali 8 akar 3 per 2 akar 36 itu 6 akar 2 ditambah 4 akar 9 itu 3 4 kali 3 akar 2 sama dengan 2 kali 6 itu 12 akar 3 ditambah 24 akar 3 per 2 kali 6 itu 12 juga, tapi akarnya 2 ditambah 4 kali 12 itu 4 kali 3 itu 12 ya, akar 2 sama dengan 12 tambah 24 36 akar 3 per 12 tambah 12 itu 24 akar 2. Oh, ini tandanya dikurangi ya. Disalah. Ini juga salah ini. Ini dikurangi, di sini 3, ini dikurangi, ini dikurangi. Oke, ini kita ralat ini. 3 kali 6 hasilnya 18 ya. Jadinya 18 kurangi 12 itu 6 akar 2. 36 dibagi 6 itu 6 akar 3 per akar 2. Ini kita kalikan sekawannya, karena penyebut itu nggak boleh akar-akaran. Kita kalikan akar 2 semua, jadi 6. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6 per akar 2 kali akar 2 itu 2. 6 bagi 2 adalah 3. Jadi 3 akar 6. Jawabannya yang B. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4 untuk segi 6 berwarna putih dan hitam. Diberikan 4 pernyataan dan diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, sekarang kita tulis dulu untuk pola ke-1. P1 itu untuk warna putih, kita tulis P, itu ada 2, 1, 2. Kemudian untuk hitam ada 1, 2, ada 2 juga. Kemudian untuk pola kedua, itu putihnya ada 3,
hitamnya ada 6. Untuk pola ketiga, itu putihnya ada 4, hitamnya ada 12. Kemudian untuk pola keempat, putihnya ada 5, hitamnya ada 20. Nah, pernyataan pertama, banyak segi 6 berwarna putih pada pola ke-9 adalah 9. Sekarang kita hitung dulu untuk pola warna putih sampai ke 9. Ini pola 5, pola 6, pola ke-7, pola ke-8, pola ke-9. 2 ke 3 itu tambahnya 1, 3 ke 4 itu tambahnya 1, 4 ke 5 juga tambahnya 1. Berarti untuk pola ke-5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 1, 9, 9 tambah 1, 10. Jadi untuk pola ke-9, itu segi 6 berwarna putihnya adalah 10. Di sini 10 ya, bukan 9. Jadi pernyataan pertama ini salah, kita coret. Artinya untuk A dan B juga salah. Sekarang lihat untuk C dan D. Ada pernyataan 2 dan 3, ada 2 dan 4. Berarti untuk pernyataan kedua ini benar ya. Banyak segi 6 berwarna hitam pada pola ke-9 adalah 90. Ini benar. Nah, sekarang kita tinggal cek nih untuk pernyataan ketiga dan keempat. Pernyataan ketiga, 2/3 dari jumlah segi 6 berwarna putih pada pola ke-9 adalah 60. Nah, ini kita harus menghitung lagi ya. Mencari lagi warna hitam pada ke-9. 2/3. Nah, tadi untuk pernyataan kedua diketahui segi 6 warna hitamnya adalah 90 ya. Jadi 2/3 kali 90 sama dengan, ini kita coret bagi 3 1, 90 bagi 3, 30. 30 kali 2 hasilnya 60. Berarti untuk pernyataan ketiga ini benar. Jawabannya yang C, 2 dan 3. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9, pembelahan biner pada bakteri. Sebagian besar bakteri melakukan reproduksi secara aseksual melalui proses pembelahan sederhana yang disebut dengan pembelahan biner. Nah, dengan pembelahan biner atau binary fission adalah proses yang digunakan oleh bakteri untuk melakukan pembelahan sel. Pada pembelahan biner ini, sel bakteri akan membelah menjadi 2 sel anak atau biner 2 yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau identik. Nah, pertanyaannya, pada kondisi yang ideal, bakteri dapat membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Pada percobaan di dalam tabung terdapat 15 bakteri. Lama waktu membelah bakteri tersebut sehingga banyak bakteri menjadi 3.840 adalah, nah ini kita hitung manual saja biar lebih mudah. Pada 20 menit pertama, itu bakterinya ada, kita tulis bakteri ya. Nah, tadi pada 20 menit pertama bakterinya ada 15. Berarti dia membelah 2 setiap 20 menit. Jadi pada menit 20 kedua yaitu 40 menit, 15 kali 2 itu 30. Pada menit ke-60, 30 kali 2 itu 60 juga. Pada menit ke-80, ini berarti 60 kali 2, 120. Pada menit ke-100, jadi 240. Kemudian pada menit ke-120 jadi 480 ya, karena 240 kali 2. Kemudian 120 tambah 20, 140, 480 kali 2 itu 960. Pada menit ke-160 itu 1920. Kemudian pada menit 180 itu bakterinya adalah 3840.
Nah, tadi yang ditanyakan pada lama waktu membelah sehingga bakterinya menjadi 3840 ya. Jadi lama waktunya 180 menit. Jawabannya yang D, 180 menit. Ya, jawabannya yang D. Nomor 10 sekarang. Anissa menabung di Koperasi Harapan sebesar 2.400.000 dengan bunga tunggal 6% per tahun. Uang tabungan Anissa setelah 9 bulan adalah, oke, kita tahu 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Jadinya 2.400.000 dikali bunganya 6% per tahun ya. Jadi 6/100 dikali yang tanyakan tadi 9 bulan. 9/12 karena 1 tahunnya itu 12. Sama dengan, ini bisa kita coret-coret, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2, 2 bagi 2 1, 24 bagi 2, 12. Jadi bunganya 12.000 kali 9, masih 9 ya. Sama dengan 12.000 kali 9 adalah 108.000. Ini bunga selama 9 bulan. Nah, yang ditanyakan uang tabungannya, berarti uang tabungannya tadi awal mula 2.400.000 ditambah bunganya 108 sama dengan 2.508.000. Jawabannya yang B. Nomor 11. Andika mempunyai uang 300.000 dan ia mengunjungi pusat perbelanjaan untuk membeli sepatu. Dua toko yang ia kunjungi memberikan harga sama, yaitu 400.000 dengan diskon yang berbeda. Ini ada Toko Jaya, diskonnya 30%, sedangkan Toko Baru 25% tambah 10%. Menurut penjelasan penjaga pada kedua toko, Toko Jaya memberikan 30% untuk setiap barang tanpa syarat dan ketentuan tertentu. Toko Baru memberikan diskon ganda 25% dan 10%, artinya harga sepatu diskon 25%, kemudian harga setelah diskon didiskon lagi sebesar 10%. Oke, pernyataan dari keterangan tersebut, Andika menyimpulkan bahwa Toko Baru memberikan diskon 35%. Coba kita cek. Tadi kan 25% setelah diskon ya. Kemudian didiskon lagi 10%. Jelas bukan 35 ya. Ini. Jadi tadi diskon 25%, 10%-nya ini diambil dari 10% dikali totalnya kan 100%. Dikurangi 25%. Jadi 10% dari 75% harga. Jadi bukan 35% ini, salah. Yang pernyataan pertama jelas salah. A dan B kita coret. Nah, ini tinggal pernyataan kedua, C dan D ada pernyataan kedua, berarti sudah otomatis pernyataan kedua ini benar. Sekarang kita cek untuk pernyataan 3 dan 4. Andika mendapat uang kembalian 20.000 jika membeli sepatu di Toko Baru. Padahal tadi di pernyataan kedua, sudah pasti benar ya tadi pernyataan kedua, Andika harus membayar 270.000 untuk di Toko Baru. Jadi kembalian Andika harusnya 300.000 kurangi 270.000 sama dengan 30.000. Pernyataan ketiga ini juga salah. Ya. Tinggal 2 dan 4 yang tidak dicoret, jadi jawabannya yang D. Oke, nomor 12.
Jika P sama dengan 5X plus 9 dan Q sama dengan 7X min 2, hasil dari 2P min Q adalah 2P, P-nya diganti 5X plus 9, dikurangi, Q-nya diganti 7X min 2. 2 kali 5 itu 10X, 2 kali 9 itu 18, dikurangi 7X, kemudian min ketemu min jadi plus 2. Ini yang sejenis kita jadikan 1, 10 dengan min 7X, 10X kurangi 7X ditambah 18 tambah 2 sama dengan 10X kurangi 7X itu hasilnya 3X, 10 kurangi 7 3 ya, 18 tambah 2 itu hasilnya 20. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 13. Jika N merupakan penyelesaian dari sepertiga 2X min 4 sama dengan seperempat X plus 2, nilai N min 5 adalah, ini kita kalikan dulu, sepertiga kali 2X hasilnya 2/3X, min sepertiga kali 4 hasilnya 4/3 sama dengan 1/4X plus 2. Yang X kita jadikan 1 dulu, jadi seperempatnya pindah ke kiri, 2/3X kurangi 1/4X sama dengan 2, 4/3-nya pindah ke kanan, jadi plus 4/3. Nah, ini dikalikan, KPK-nya 12 ya, dikalikan 4, yang atas juga dikalikan 4. 2 kali 4 itu 8, 3 kali 4, 12. 8/12X kurangi seperempat X, ini 4-nya kali 3, yang atas juga kali 3, jadi 3/4X sama dengan 3/12 ya nih. Ya, ini kita jadikan per 3 semua. Ini kan 2/1 ya sebenarnya. Ini kali 3, yang atas juga kali 3. 2 kali 3 itu 6, ditambah 4/3. 8 kurangi 3 hasilnya 5/12X sama dengan 6 tambah 4 hasilnya 10/3. X sama dengan 10/3, ini pindah ruas jadi kali silang, kali 12/5. 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 1, 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. X sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, tadi kan jika N merupakan penyelesaian ya, jadi X itu sama dengan N, nilai N min 5, ini N-nya diganti 8, ya, min 5 sama dengan 3. Jawabannya yang A. Nomor 14, perhatikan gambar, ini ada persegi panjang PQRS. Nah, keliling persegi panjang PQRS adalah 42 cm. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, untuk keliling itu sama dengan 2 dikalikan PQ ditambah QR ya. Kelilingnya tadi 42, kita tulis 42 sama dengan 2 dikali PQX plus 6 ditambah QR 2X min 3. Nah, ini yang XX ini kita jadikan 1, 42 sama dengan 2, X tambah 2X jadinya 3X, 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Ya, oke. Kita buka kurungnya, 2 kali 3 itu 6X, 2 kali 3 itu 6. Nah, 6-nya pindah ruas ke kiri, jadi 42 kurangi 6 sama dengan 6X.
42 kurangi 6 itu 36 sama dengan 6x. Ini dibagi 6, ini juga dibagi 6. 36 bagi 6 itu 6, 6x bagi 6 itu x. Jadi didapat 6 sama dengan x. Kita lihat untuk pernyataan pertama, nilai x sama dengan 6, benar ya ini? Berarti untuk C sama D ini kita coret. Sekarang kita lihat nomor pernyataan ketiga atau keempat. Pernyataan ketiga, panjang PQ plus QR sama dengan 20. PQ X plus 6 ya, X-nya tadi 6, jadi 6 tambah 6 sama dengan 12. Kemudian QR-nya 2, X min 6, X-nya tadi 6, jadi 2 kali 6 min 3 itu sama dengan 12 kurangi 3, hasilnya 9. Jadi PQ-nya 12 ditambah QR-nya 9 sama dengan 21. Bukan 20 ya, berarti pernyataan ketiga salah. Artinya jawaban yang benar adalah B, 1 dan 4. Lanjut ke nomor 15. Himpunan penyelesaian dari setengah 4x min 3 kurang dari sama dengan 3 plus setengah x untuk x anggota bilangan bulat adalah, ini kita kalikan dulu, setengah kali 4x itu hasilnya 2x, setengah kali min 3 itu min 3 per 2 kurang dari sama dengan 3 plus setengah x. Nah ini yang ada x-nya kita jadikan 1. Ya, 2x setengah x pindah ke kiri jadi min setengah x kurang dari sama dengan 3, min 3 per 2 pindah ruas ke kanan jadi plus 3 per 2. Nah ini kita jadikan per 2 semua, ini kan hasilnya 2x per 1 ya, 2 per 1x ya, biar jadi 2 penyebutnya dikalikan 2, ini juga dikalikan 2, 2 kali 2 4, 1 kali 2 itu 2, X min setengah X kurang dari sama dengan, ini juga 3 itu sebenarnya 3 per 1, penyebutnya kita kalikan 2, yang atas juga kita kali 2, jadi 6 per 2 ditambah 3 per 2. 4 kurangi 1 hasilnya 3 per 2X kurang dari sama dengan 6 tambah 3 itu 9 per 2. Ini pindah ruas jadi perkalian terbalik ya. X kurang dari sama dengan 9 per 2 kali 2 per 3. Ini 2-nya bisa kita coret. 9 sama 3. 9 bagi 3 itu 3. Jadi X kurang dari sama dengan 3. Artinya anggotanya adalah paling besar 3 ya. 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Jadi jawabannya yang D. Baik, pembahasan ujian sekolah matematika se-DIY kita cukupkan sampai nomor 15. Untuk nomor 16 dan seterusnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah bersedia menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.